Saya suka selalu mengamalkan doa yang Nabi baca, Allahu Rabbi la syarikalah. Pendek sekali. Allahu Rabbi la syarikalah. Coba baca sama-sama. Allahu Rabbi la syarikalah. Ini doa kata Nabi, kalau kamu baca ini setiap hari, kalau kamu sakit Allah akan sembuhkan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Doa ini kan at-talabu minal adna ilal a'la. Permohonan dari bawah ke atas. Itu doa. Karena kita hamba dan Allah Maha tinggi, maka kita minta kepada Allah. Namanya doa. Wal amru at-talabu minal a'la ilal adna. Perintah, al-amru perintah, itu permintaan dari atas ke bawah. Jadi kalau yang atas minta ke bawah berarti perintah. Bos minta ke staf, ambilin cangkir itu, berarti perintah. Tapi kalau staf minta ke bos bukan perintah, permohonan. Nah, itu pengertiannya ya doa. Nah, doa ini ada yang langsung dari Allah dalam Al-Quran. Ini paling mustajabnya doa. Makanya doa-doa yang kita temukan dalam Al-Quran itu doa paling mustajab. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini termasuk doa yang terdapat dalam Al-Quran. Banyak sekali doa-doa dalam Al-Quran yang Allah ajarkan. Nah, itu sudah sangat maksimal. Seperti misalnya nih, dia mau mengajukan proposal, minta bangun masjid. Nah, bos perusahaan ini mengatakan, kamu ajukan proposal ya ke saya di perusahaan saya. Ini contohnya, ini contoh, gitu. Ini contoh proposalnya. Kamu tiru aja. Nah, udah, dia tiru langsung. Begitu sampai ke bos, langsung tanda tangan. Tapi kalau dia bikin proposal sendiri, bos mungkin nolak, mungkin apa gitu. Nah, perhatikan itu perumpamaan saja. Artinya bahwa kalau sudah rekomendasi itu berarti lebih recommended, lebih mudah diterima. Nah, yang kedua, doa yang dari Rasulullah SAW. Nah, ini banyak sekali. Karena hidupnya Nabi zikir doa. Sampai Imam Nawawi itu mengumpulkan satu buku namanya Al-Adhkar, tebal sekali. Gitu. Nah, itu termasuk doa yang sangat recommended dan dijamin diterima gitu. Kenapa? Karena Nabi kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya kecuali dengan berdasarkan wahyu. Maka doa-doa dari Nabi itu doa sangat direkomendasikan. Kita baca. Contohnya ya doa-doa yang dikumpulkan oleh para ulama. Itu sebetulnya Allah ceritanya ini. Imam Nawawi mengumpulkan kitab Al-Adhkar. Tebal sekali. Dihafal oleh para ulama dahulu. Ada yang enggak mampu menghafal dan nulis lagi. Disebar. Karena belum ada fotokopi waktu itu. Nah, terus karena banyak orang yang enggak mampu mengamalkan, terlalu tebal, ada seorang ulama namanya Ibnu Sunni. Dia meringkas dari buku yang tebal ini Al-Adhkar menjadi buku lebih tipis lagi namanya Amalul Yaum wa Lailah. Yang Nabi kerjakan selama setiap hari 24 jam. Wah, banyak orang mengamalkannya, luar biasa. Tapi lama-kelamaan masih ketebalan. Orang gak sanggup mengamalkannya. Akhirnya buku ini mulai tidak dikenal lagi oleh banyak orang. Nah, muncullah seorang ulama namanya Imam Hasan al-Banna di Mesir. Dia meringkas dari ini, namanya buku Ma'surat. Di Ma'surat itu lengkap situ, kecil. Nah, akhirnya terkenal, diamalkan. Nah, Imam Hasan al-Banna masih belum wafat, dia masih hidup. Ternyata lama-kelamaan orang juga kayaknya gak sanggup juga mengamalkannya. Akhirnya dibagi dua oleh Imam Hasan al-Banna. Ada kubro, ada sugro. Ya sudah, kalau kamu gak sanggup yang kubro, yang sugro aja lah. Yang penting jangan sampai tidak sama sekali. Sampai seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai kita
meremehkan doa itu. Nah, yang sudah ada contohnya dari Allah dalam Al-Quran, dari Nabi dalam hadis-hadisnya, itu diutamakan. Itu baca doa pagi hari yang disebut dalam surat itu, baca. Itu saya meneliti, Pak. Saya sampai mentahqiq ini buku surat ini. Kenapa? Karena saya tidak menemukan cara menyusun doa yang serapi itu sampai mudah dihafal. Sampai mudah dihafal. Itu. Jadi apalagi yang menyusunnya adalah seorang alim yang luar biasa gitu. Itu luar biasa. Jadi doa itu yang tadi itu boleh jadi dia misalnya dari hasil dia mengumpulkan doa-doa terus saya ijazahkan sama kamu. Ya boleh-boleh aja karena dia supaya jamaahnya supaya rajin berdoa dan sebagainya. Saya kasih apa yang dia amalkan dikasihkan ke orang lain, itu namanya ijazah. Gitu kan, doa kan banyak tapi dia enggak ngamalin gitu loh. Tapi apa yang dia amalkan dia ijazahkan. Misalnya saya suka selalu mengamalkan doa yang Nabi baca, Allahu Rabbi la syarikalah. Pendek sekali. Allahu Rabbi la syarikalah. Coba baca sama-sama. Allahu Rabbi la syarikalah. Ini doa kata Nabi, kalau kamu baca ini setiap hari, kalau kamu sakit Allah akan sembuhkan. Kalau kamu punya masalah Allah akan bebaskan. Kalau kamu merasa sedih Allah bebaskan dari kesedihan kamu. Benar, Pak. Setiap hari saya baca doa itu, aman, tenang, bahagia gitu. Baca 1000, 2000, baca gitu. Silakan sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Nah kemudian ada orang nanya, Pak Ustaz apa doa yang bisa karena itu yang saya amalkan, saya kasihkan itu. Ya sudah, saya ijazahkan, dibolehkan. Nah sebetulnya dari Nabi saya hanya membantu untuk menyebarkannya saja sesuai dengan apa yang bisa saya lakukan seperti itu. Itu namanya ijazah.